Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Di sini kita baca dulu ya. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya sudah ada, tapi Bu Rahma gambar lagi supaya tidak mencoret-coret buku paket. Tentukan tinggi prisma apabila luas permukaan prisma 512 cm. Oke, sekarang ini kita tutup aja gambarnya menggunakan gambar yang sudah Bu Rahma buat ulang. Di sini Bu Rahma punya prisma, tapi nggak tahu ini bentuknya persegi panjang atau kotak, karena di sini kita belum tahu tingginya itu berapa. Oke, di sini Bu Rahma ibaratkan memiliki huruf A di sini, sebelah kiri, kemudian B di tengah, kemudian C di sebelah kanan, dan D di atas. Oke, sama ini juga di sini ada E, F di tengah, G di sebelah kanan, dan H ada di tengah atas. Ya. Kemudian kita baca lagi soalnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Belah ketupat. Seperti layang-layang ya. Belah tengahnya. Belah ketupat. Jadi panjang A ke C itu adalah 16 cm. Dan panjang B ke D itu adalah 12 cm. Jadi panjangnya 16 cm, tingginya 12 cm. Ini untuk panjang dan tinggi belah ketupatnya. Oke, jadi kita di sini memiliki titik tengah atau titik potong. Di sini kita beri tanda aja P, titik potong atau TP. Boleh. Nah, karena di sini ada titik potong, berarti berapa ukuran setengah ini? 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 dapat 8 cm. Berarti setengah ini adalah 8 cm. Kemudian 12 itu dari B, titik B sampai titik D. Tapi berapa apabila B sampai P, sampai titik potong? 12 dibagi 2 dapat 6 cm. Oh, berarti panjangnya B ke P itu adalah 6 cm. Kemudian A ke P itu adalah 8 cm karena setengahnya dari ini yang diketahui panjang diagonal asli. Panjang diagonal itu A sampai C. Setengahnya berarti bagi 2. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita tentukan tinggi. Berarti yang kita akan cari itu tingginya. Mana tingginya? Tingginya adalah A, E, C, G, B, F, dan D, H. Ini adalah tinggi. Tapi kita belum tahu, jadi kita simpan. T sama dengan tanda tanya, karena kita belum tahu tingginya berapa. Oke, kita di sini akan mencari tinggi. Yang kita ketahui hanya luas permukaan. Kalian harus ingat ya, luas permukaan ini, mencari luas permukaan ini, kenapa bisa diketahui luas permukaan? Adalah seluruh sisi dijumlahkan, seperti tadi nomor 1. Seluruh sisi dijumlahkan. Jadi berapa panjang sisi ini yang dijumlahkan bisa jadi 512 ini? Kita cari. Kita tidak tahu berapa sisinya. Kita cari pada halaman 108. Hitung sisi yang belum diketahui menggunakan rumus Pitagoras. Sama seperti tadi nomor 1. Kita tidak tahu sisinya berapa. Kita hanya tahu tinggi. Yang ini kita tidak tahu sisinya berapa. Kita hanya tahu luas permukaan prismanya saja. Sama rumusnya seperti tadi. Kita pakai segitiga ini. A, B, P. Atau B, C, P. Boleh sama aja yang mana aja. Ini adalah sudut siku-siku. Kenapa menggunakan yang ini? Karena ini adalah sudut siku-sikunya. Oke, sudut siku-siku dari segitiganya. Jadi kita masukkan rumusnya. Kita pakai yang AB ya. Tapi kalau kalian mau pakai B, C, atau C, D, sama aja. Boleh. Kita pakai yang AB. Rumus AB, kita mau mencari panjang A ke B ini berapa? Karena kita belum tahu. Kita baru tahu A ke P, terus B ke P. Kita belum tahu nih A ke B ini berapa. Kita cari AB sama dengan, rumusnya sama seperti tadi. Kita masukkan dulu hurufnya. AP pangkat 2
ditambah BP pangkat 2. BP pangkat 2. Sudah kita masukkan, kemudian kita tuliskan angkanya. AP pangkat 2. A ke P berapa? 8. Karena 16 itu dari A ke C. Jadi jangan pakai yang 16, kita pakai yang 8 karena hanya ditanya A sampai P saja, bukan A sampai C. Kita pakai yang 8, berarti di sini 8 pangkat 2 ditambah B ke P. B ke P 6 cm. Kita gunakan yang 6 cm, jangan gunakan yang 12. Karena yang 12 cm itu dari B ke D. Paham ya? Kemudian kita ubah angkanya. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Ditambah 6 dikali 6, 6 pangkat 2, 6 dikali 6, 36. Kita jumlahkan akar pangkat 2 dari 100. Dapat 10 cm. Sudah diketahui panjang sisinya adalah 10 cm. Yang mana? Yang ini. Ini 10 cm. Kalau atas 10 cm, bawah juga 10 cm. Kalau atap 10 cm, alas juga 10 cm. Kalau ini 10 cm, ini juga 10 cm. Ini juga 10 cm. Semuanya 10 cm. Ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Sama aja, asal kalian ingat. Oke. Semuanya 10 cm. Sudah sampai sini, baru kita cari tingginya. Untuk mencari tinggi, kita harus tahu dulu nih, luas permukaan prisma 512. Luas permukaan prisma itu semua sisi dijumlahkan. Kita hitung ada berapa sisi di dalam bangun ruang tersebut. Kita hitung ya. Sisi yang pertama A ke E. Sisi yang kedua C ke G. Sisi yang ketiga B ke F. Ya. Sisi yang keempat D ke H. Jadi ada 4 sisi. Kalau ada 4 sisi kita masukkan 512-nya kita tulis di sini. Di sebelah kiri paling awal. 512 karena dia sudah diketahui, dia konstanta, bilangannya tetap. Sama dengan 4. 4 ini jumlah sisi ya. Ini perlu dikasih keterangan kah? Jumlah sisi pada bangun ruang ini. Kalau ada 5, ada 6, ya kamu tulis 6. Gitu ya. Jumlah sisinya ada 4. Kemudian baru kita masukkan. Dikali 10. Kenapa 10? Karena di sini sisinya 10. Dikali T. Boleh kita dalam kurung ini. Kemudian kita tambah sisi. Ingat ya, luas permukaan prisma semua sisi. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Tadi kanan, kiri, depan, belakang sudah, berarti sekarang atap dan alas atau atas dan bawah. Kita lihat ada berapa? Ada 2, atas dan bawah. Ya udah kita tulis 2. 2 ini jumlah, ini atap dan alas. Oke, 2 dikali dalam kurung. Kita lihat atasnya ada berapa diagonal? Oh, ada 2 diagonal. Diagonal yang pertama itu adalah AC, diagonal kedua itu adalah BD. Sama, yang bawah juga ada 2 diagonal. Kalau atas ada 2 diagonal, bawah juga ada 2 diagonal. Kita tulis di sini, diagonal pertama dikali diagonal kedua. Dibagi atau per 2. Tutup kurung. Ya, sudah begini, kita masukkan. Ini masih ditulis 512, tetap ditulis 512-nya. Kemudian kita masukkan 4 dikali 10, karena T-nya belum diketahui. Jadi kita abaikan dulu T-nya. 4 dikali 10, 40. Kita langsung tulis aja 40 T
atau 40 dikali T. Titik ini dikali ya. 40 dikali T. Kemudian kita jumlahkan, ditambah 2 bagi 2, kita langsung coret aja ya. Ini dicoret, ini coret, dapat 1. Kita abaikan, sisa diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 berapa? 16 cm, diagonal 2, 12. Kita kalikan, 16 dikali 12. Karena ini udah satu-satu ya bilangannya. Kemudian kita pindahkan lagi ke bawah, 512 tetap ditulis. 40 kali T. Masih sama, 40 kali T. Ditambah 16 dikali 12. 192. 192. Sudah sampai sini, kita buat lagi ke bawah. Oke, kita lihat di sini, kita punya 40 T. Nggak bisa diturunkan ke bawah lagi. Berarti karena ini bilangan konstanta atau bilangan tetap, maka kita pindahkan ke sini, ke kiri, bareng sama 512. Karena ini bilangannya dijumlah, karena dipindahkan, jadi dikurang. Di sini ada 512 dikurang 192. 192. Kemudian kita tulis 40 T atau 40 kali T. Udah, sampai sini. Kemudian kita hitung. 512 dikurang 192 sama dengan 320 40 sama dengan 40 kali T. Dah. Kemudian kita di sini punya T. Karena kalau dipindahkan ke bawah nggak bisa, dia akan sama, 320 sama dengan 40 kali T. Kita akan pindahkan bilangan konstanta ini pindah ke sini. Bagaimana caranya? Karena ini perkalian kali 40 dikali T, maka T-nya itu sama dengan 320. Karena dipindahkan, ini dipindahkan sini, sama ini juga dipindahkan ke depan. Karena ini penjumlahan menjadi perkalian, maka ini karena ini penjumlahan menjadi pengurangan, maka yang ini perkalian menjadi pembagian. 40. Berarti T sama dengan 320 dibagi 40. Dapat 8. Jadi tinggi sama dengan 8 cm. Udah ketahuan nih, berarti 8 cm. Sudah terjawab ya. Tuh. Tentukan tinggi prisma. Tinggi prismanya 8 cm.